Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شر. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah menginjak ke pertemuan yang ke-13 ya. Benar 13 atau 14? 13. Oke. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi, kita tahsin dulu ya dari surat Al-Fatihah dulu ya, lalu kemudian disambung dengan materi. Coba rumah tahfidz Tala Salapang, bisa dibuka suaranya. Kemarin dibuka nggak ada suaranya ya. Coba. Nah, udah ada suaranya nih ya. Alhamdulillah. Halo. Oke. Seperti biasa nanti saya baca terlebih dahulu lalu kemudian teman-teman mengikutinya ya. Kisah dulu Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya baca dulu. Ya, setelah selesai Al-Fatihah nanti kita ulang lagi satu kalimat ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Ya. Nanti rumah tahfidz Dakuta Salapang ya. Dan yang lainnya walaupun nggak dibuka suaranya tetap mengikuti ya. Tetap mengikuti. Oke. Saya baca dulu lalu kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ingat mulahadhah-mulahadhahnya, kesalahan apa yang harus kita hindari ya. Seperti yakni dhammah al-jawf bukan al-khayshum. Jadi harus suara bersih, suara al-jawf. Suara tenggorokan rongga tenggorokan, bukan suara hidung. Jadi bukan
ya, tapi lepas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ingat harf ta, ya, huruf ta ini harfus isti'la, huruf yang tebal atau huruf yang yang diangkat, ya, yang diangkat lidahnya bagian belakang. Jadi suaranya tuh terdengar o karena ketebalannya ini. Lalu kemudian ar-ra juga ar-rajim, ra juga harf ra tafkhim, ya, karena ra-nya berharakat fathah maka harus tebal juga. Lalu kemudian jim. Jim juga jangan sampai kita seperti harf J Indonesia, ya, bukan ja, ya, tapi ja, aj, ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, teman-teman yang dibuka cuma Rumah Tahfidz dan Putala Salapang saja, tapi walaupun yang dibuka Salah Salapang, yang lain juga mengikuti, nggak apa-apa, di-mute aja, ya. Soalnya kalau dibuka semua nanti berantakan, ya. Kecuali kita offline langsung, gitu. Oke, bagus. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat haruf kalimat bismillah, ya. Terus saya ingatkan bahwa ketika mengucapkan huruf yang bukan isti'lah jangan tebal, dan juga jangan sampai kebablasan tipisnya akhirnya menimbulkan taklil atau imalah sughra, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, bukan la, bukan ma, tapi la, ma, ya. Bismillahirrahman, ya. Terus harf ra juga sama tebal. Allah, Allah. Jangan Allah, Allahman, enggak, harus ada getaran sedikit, ya, karena itu harf ra, ada sifat takrir, ya, bukan huruf lam. Kalau lam enggak ada takrirnya, ya. Allah, ya. Terus tebal juga. Oke, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, alhamdu jangan sampai kita tebal alhamdu, ya. Al di sini enggak tebal. Al yang tebal itu cuma Allah doang. Lafzul jalalah, lafaz Allah hanya yang ditebalkan. Makanya lafaz Allah itu bukan Allah. Kalau kita baca tulisan Indonesia Allah, A-L-L-A-H, Allah, ya itu. Tapi kita tulisan Arab, ya. Jadi Allah. Nah, di sini al di sini tidak seperti Allah, bukan lafaz Allah. Jadi jangan sampai tebal. Yang pertama. Terus yang kedua juga jangan sampai terpantul atau yang namanya nambah, ya, karena nambah suara nanti jadinya seperti qalqalah. Contoh, alhamdu, la. Enggak. Oke, perlu di garis bawahi, oke? Al bukan al atau bukan al, tapi al biasa. Alhamdu, oke? Alhamdulillahi ro tebal karena harf ro-nya harakat fathah, oke? Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Oke. Yang lain siap-siap ya, nanti saya tunjuk nih ya. Pokoknya dengerin ya, ikutin walaupun nggak dibuka suaranya juga harus ini ngikutin ya. Oke. Balik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halo? Salah apa? Tanya. Iyyaka nasta'in. Sepertinya macet ini ya. Coba ulangi lagi. Iyyaka na'budu. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Oke. Teman-teman mohon yang dibuka Talas 8 saja ya. Tapi teman-teman tetap mengikuti karena kalau dibuka semua nanti khawatir bukan khawatir, akhirnya jadi pecah gitu. Suaranya tabrakan, oke? Akhirnya tidak ada kejelasan ya. Oke, terima kasih. Jadi salah lapang saja yang dibuka, nanti minggu depan gantian siapa nanti saya tunjuk ya. Salah lapang yang dibuka malam ini, tapi teman-teman walaupun nggak dibuka suaranya tetap ngikutin ya. Oke, biar nggak tabrakan aja. Oke, ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal ya. Maju enggak. Ya, perlu diketahui. Maju enggak. Ta tipis, jangan to. Tapi ta. Dan jangan kebanyakan hamznya ta, jangan. Ta, gitu aja. Ta. Oke? Bukan to, bukan ta, tapi ta. Ihdinas siratal ya, mus tipis sin, bukan mus, tapi sin. Oke? Ulangi. Saya dulu, oke? Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, saya sedikit dengar dari teman-teman khususnya di Dakota Salapang tadi mengucapkan di hak sukunnya itu kayak ada tambahan nggak ada nggak ada ya, harus bersih, benar-benar bersih. Ihdi bukan ihdi ya, dipantulkan, itu ditambahin namanya ya, jangan. Bukan dari mana, nggak ada ya, bersih. Ihdi oke. Ihdinas sad, ketika berharokat kasrah juga tebal, bukan si, bukan shi, bukan si, tapi su oke ya. Ini prakteknya teman-teman kan kemarin udah belajar ya, tempatnya di mana ya, ini ujung lidah dengan gusi bawah ya, gigi seri bawah ini ya, bagian gusinya, jadi lidahnya ujungnya ke bawah. Oke,
Tapi lidah bagian belakangnya dia naik karena isti'la. Nah, cara pengucapannya gimana? Ya begitu. Si, ya, si. Ihdinas si, ihdinas si, bukan ihdinas si atau ihdinas si, bukan sin, ya. Juga bukan sa, ihdinas si, tapi ihdinas si. Ada riwayat Imam Ruwais an Yaqub, ya, dari Imam Yaqub yang diriwayatkan oleh Imam Ruwais itu bacanya sin. Ada. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Siro, tapi itu bukan di ranah kita. Kita belajar di sini Imam Hafiz saja, ya, Imam Hafiz. Jadi itu shadid. Ihdinas, oke. Ihdinas siratal ya, mustaqim. Oke, coba ulangi. Tidak, jangan ya. Ulangi 1 2 3. Oke. صراط ya, صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. Oke. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walau jangan langsung di ini ya, jangan langsung agak sedikit bukan ditekan ya, ditekan tapi jangan terlalu lama juga. Wa ghairil maghdubi alaihim walau dirasain dulu dhabnya istiqalah walau ya walau waladdallin, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, di ya, huruf ghain ya, huruf ghainnya jangan dipantulkan juga. Kadang tanpa kita sadari, ya. Ghairil bukan ghairil, ya. Bersih, ghairil langsung. Terus maghdu juga sama, jangan ge-nya dari mana ini? Ya, enggak ada harokat ge. Ghairil maghdu ge dari mana ge? Oke? Enggak ada ge. Ya. Ini kesalahan-kesalahan remeh ini kelihatannya tipis ya. Lahnul apa kemarin lahnul apa kemarin itu terbagi menjadi 2. Ada kesalahan apa dan apa. Coba yang masih ingat siapa? Dalam salah selapang. Siapa yang ingat? Coba. Tabadani yang siang, siapa yang mau jawab? Ayo. Oh ya. Lahnul khafi jadi. Oke, siap. Lahnul khafi dan lahnul jali. Nah, yang seperti ini itu lahnul khafi atau lahnul jali? Ada yang bisa jawab? Coba. Ghairil itu kesalahan khafi, lahnul khafi atau lahnul jali? Lahnul khafi. Kenapa? Kenapa bisa lahnul khafi? Coba. Karena jadi huruf masih ringan. Karena masih ringan kesalahannya. Oh, jadi ini kesalahan ringan gitu ya. Kenapa tahu kesalahan ringan gitu? Kan gitu kan. Berarti ada huruf lain itu. Karena tidak sampai mengubah arti. Ulah, lahnul jali. Lahnul jali. Enggak. Oke, benar. Terima kasih. Oke. Ya, ini jangan terkecoh oleh pertanyaan ya. Kadang-kadang juri itu sudah benar ya. Teman-teman, kita itu sudah benar, tapi ketika ditanya terus sama juri, sama guru, ya, yang harusnya kita udah yakin, malah salah gitu. Malah nggak yakin jadinya. Benar.
Ya, ghairil maghdubi. Ya, itu bukan nambah huruf teman-teman ya. Itu bukan nambah huruf. Magh. Ya, jadi dia hanya sebatas harakat apa namanya? Apa istilahnya bahasanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa istilahnya. Jadi dia itu ya kol-kolah contoh. Ako itu gak nambah huruf itu. Ya kan? Ako dipantulkan gitu. Gak nambah huruf tapi memang bunyinya seperti itu. Nah, begitu juga sama. Magh. Ya, kayak ada pantulan. Bilahnul khafi ya. Tapi walaupun lahnul khafi kita harus jauhi karena kita sudah tahu gitu. Sekuat mungkin. Ya. Ibarat orang itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menjauhi apa? Mengerjakan amal-amal baik dan berupaya sekuat mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan. Nah, ibaratnya begini ya. Jadi kita udah tahu nih hukumnya, lahnul khafi, lahnul jali. Ya, lahnul khafi aja harus kita tinggalkan. Apalagi lahnul jali yang merusak arti begitu. Nah, kalau belum bisa sempurna 100% menghilangkan lahnul khafi, ya setidaknya kita ada berusaha untuk menghilangkan atau menghindari gitu. Jangan sampai kemudian kita saya banyak salahnya baca Quran, nanti malah yang ada dosa. Nggak mau mending nggak usah baca gitu. Nah itu salah juga. Justru orang yang baca Quran terbata-bata, tapi diniatkan untuk belajar karena Allah, maka di situ pahalanya yang berlipat-lipat gitu ya. Jadi jangan sok juga tuh yang sudah bisa baca Quran dengan baik. Udah bisa gitu. Udah hafal udah 30 juz, ini enggak. Terus melihat temannya yang begitu adalah masih begitu juga. Jangan begitu juga ya. Terus teman-teman kita semua yang merasa belum bisa juga jangan sampai merasa nanti saya baca Qur'annya nggak benar. Takut salah, akhirnya dapat dosa. Jangan berpikiran begitu. Kalau begitu terus kapan kita mau bisanya? Ya toh? Oke, kembali lagi ke topik. Oke ya teman-teman, ingat jangan menambah-nambah seperti kol-kolah begitu. Ale, mau ya. Tadi saya dengar banget itu ada di Talas-Salapang ya. Nggak tahu nih yang lain saya belum dengar. Nah, oke, coba saya mau pengen nih yang paling depan dari Talas-Salapang. Sampingnya yang pakai masker atau pakai cadar itu, sampingnya. Depan sekali itu siapa? Ya, yang paling depan. Nggak, yang sampingnya kerudung hitam, yang kerudung merah paling depan. Siapa itu? Nah, itu tuh yang geser-geser tuh, yang geser-geser tuh. Nah, ya benar itu. Siapa itu? Coba. Nah, yang di depan, ayo. Ya, coba sedikit mendekat biar suaranya juga kencang. Ayo, nggak boleh ini ya, nggak boleh nolak ya. Kita sama-sama belajar. Kalau ada salah ya wajar, ya namanya juga belajar. Coba. Halo. Mana ini Ustaz Darus nih? Ayo, bismillah. Sebelum kita masuk ke materi nih, ya. Sebelum kita masuk ke materi, ayo. Karena memang yang namanya tahsinul qiraah itu harus ada prakteknya dan memang praktek. Sebenarnya praktek itu sudah cukup. Karena praktek yang akan dipraktekkan begitu. Ini teori-teori seperti ini ketika kita baca Al-Quran nggak ditanya. Ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan Al-Qamariyah. Hamdu. Bacaan hukumnya idhar syafawi. Lillahi maqabi'i. Lahi maqabi'i. Rabbil Al-Qamariyah. Apalagi misalkan. Alamin, min, mad alif disukun. Enggak ditanya ya. Tapi kita perlu juga belajar, teman ya. Ya, jadi selain kita belajar teori, kita juga harus praktek dan memang tahsin itu harus praktek. Coba, ya siapa dengan siapa namanya dan dari mana? Ayo. Harus berani ya. Ayo harus berani. Ayo. Betul. Enggak apa-apa, jangan malu-malu Ki. Jangan malu-malu Ki. Lebih sama-samakan Ustaz. Iya, saya kemarin berapa
berapa hari di Makassar ya. Sedikit-sedikit bisa lah kalau ada orang Makassar ngomong ya. Masya Allah. Ayo, dicoba dulu. Harus berani ya. Ayo, dengan siapa? Dari mana? Ya. Enggak semua kok, enggak semua. Ayo, baca. A'udzu, bismillah, dan seterusnya. Ayo. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, lulus SMP. Berarti sekarang SMA. Atau sementara masih di rumah Tafid ini, Tanah Salapan dulu. Kelas 1 Hah? SMP Ustaz. Kelas 1 SMP Ustaz. Oh, kelas 1 SMP. Maaf, ini jaringannya kurang jernih kali ya. Saya dengarnya lulus SMP. Bagus dong kelas 1 SMP udah belajar begini ya. Coba, ayo dengan siapa namanya? Askia. Tia. Askia. Azkia. Ya. Oh ya, Azkia. Ayo, Azkia. Coba, bismillah. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Cepat sekali ini bacanya. Ya. Oke, bagus. Ahsan. Barakallahu fiik. Terima kasih Azkia. Bagus bacaannya. Ya, sudah lancar. Cuman yang harus perlu diketahui, perlu digarisbawahi ya. Mungkin masih banyak juga ya teman-teman yang ketika mau mengucapkan harf isti'la atau huruf-huruf tebal selain huruf waw yang berharakat fathah seperti ro, to, apalagi ya, so dan lain-lain yang harus isti'la itu masih maju menggerakkan. Contoh kayak tadi, a'udzu billahi minasyaitonir to. Terus ketebalannya dari isti'lanya itu kurang ya. Harus ditebalkan lagi. Lalu kemudian di syai limnya lin kurang dapat. Jadi jangan syai to tapi syai to, bukan syai to. Nah, ini banyak nih teman-teman ya, kadang-kadang di luar sana orang tanpa kita sadari ya. Oke, mulahadhahnya di situ ya, Azkia ya, nggak apa-apa, tapi sudah bagus. Nanti sering-sering praktek aja. Kalau sering praktek, maka insya Allah ya akan akan lebih tahu kondisi di mana kesalahan-kesalahan kita. Dan memang yang namanya tahsil qiraah itu harus praktek. Nggak praktek nggak bisa. Oke, saya beri kesempatan satu kali lagi. Siapa yang mau coba tanpa saya suruh? Silahkan. Dari mana aja? Tanah Salapan, Rahma, An-Nur, Badannya, Musiang, mana aja? Silahkan. Ayo, tafadhol. Silahkan. Yang sudah bisa, teman-teman atau yang belum bisa, yang udah bisa coba biar buat contoh sama teman-temannya. Yang kiranya sudah merasa pernah atau merasa bisa, nggak apa-apa. Saya boleh Ustaz. Saya boleh Ustaz. Tafadhol, dengan siapa dan dari mana ini? Masya Allah. Ya, dengan Cahyo. Iya, host kita ya. Masya Allah ya. Terima kasih, Ustaz. Ustaz siapa? Hilang. Bukan Ustaz. Ada tadi peserta Ustaz. Cahyo Ustaz, saya. Mas Cahyo. Suaranya kok sama? Saya jadi bingung ini. Oke, dengan siapa dan dari mana? Bisa dibuka mungkin biar saya melihat bisa dibuka, minta tolong. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman juga nih kalau belajar kita harus bisa melihat
bagaimana kondisi guru dan guru bisa melihat bagaimana kondisi si murid tersebut begitu. Kenapa? Biar geraknya itu lidahnya, bibirnya biar tahu gitu ya. Oke, coba saudara siapa? Nur Cahyo. Ya. Dari mana asalnya? Cikarang, Ustaz. Masya Allah, dari Cikarang. Di mana? Maksudnya sekarang kuliah, SMA atau kerja atau bagaimana? Kuliah, Ustaz. Insya Allah kuliah ya. Ya. Oke, terima kasih. Yuk, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Tahu, Ustaz. Rogi, Ustaz. santai aja, tenang. Kita belajar di Zoom ya. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah, Ustaz. Masya Allah, ahsan barakallahu fiik. Suaranya udah dapat antum, ya. Suaranya sudah sedikitlah boleh untuk imam. Cuman perlu digarisbawahi ya, saudara Nur Cahyo, ya, bahwa ketika membaca harus dibuka mulutnya, gitu, agak lebih dibuka agar suaranya per hurufnya itu jelas. Jadi tidak seperti orang gerendem. Gerendem apa kalau kata orang Jawa itu gerendem gitu ya. Iya, Ustaz. Terus yang kedua, penuhila i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Maksudnya hak-haknya huruf di mana dia tempat keluar dan di mana dia harus mengeluarkan sifatnya, disitulah harus kita penuhi hak-hak mereka. Seperti harfu a'u, ain itu di kemarin ini udah pernah ikut ini belum? Udah dari awal nggak atau berapa Ini pertemuan? saya baru gabung, Ustaz. Oh, baru pertemuan ke sini ya? Ke 13 ini? Iya, baru gabung. Masya Allah. Iya, ya kalau dari awal pasti tahu, tapi nggak apa-apa, bagus. Udah ada niatan untuk belajar ya. Jadi gini, au itu al-jauf. Ya, kalau dalam makhrajul huruf al-jauf itu di rongga tenggorokan sampai sini nih, ya. Jadi suaranya tidak boleh di al-khayshum atau di hidung. Jadi tadi ya. Jangan dari hidung suaranya, tapi harus dari full dari tenggorokan, rongga tenggorokan maksudnya, ya. Ada tenggorokan, ada rongga tenggorokan. Rongga itu yang lubang-lubang ini nih suaranya. Nah, ini harfumat, huruf-huruf mat. A, I, U yang seperti au ini kan mat tabi'i ya. Jadi suaranya harus full dari sini, jangan dari hidung. Nah, tahunya dari hidung dari mana? Ketika kita pencet. Kalau kita pencet kok nggak bunyi atau bunyinya nggak stabil, maka di situ ada suara hidung. Kalau dipencet nggak ada bunyi, au. Ini benar karena dia jauh. Nah, terus masih banyak tadi. Ar-Rahmanir Rahim, kalau mau disambung, ya maka sempurnakanlah harakat mim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bukan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaum. Ini kayak seperti Imam siapa ya yang Idgham Kabir. Ada salah satu riwayat Imam. Itu Idgham Kabir. Setiap ada huruf sama dia digabung. Nah, di Hafiz nggak ada begitu ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin atau Ar-Rahmanir Rahim Maliki, bukan Ar-Rahmanir Rahim nggak ada. Dan apalagi tadi banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih udah mau belajar ya. Insya Allah kedepannya kita lebih banyak praktek sepertinya nih, biar teman-teman juga tahu ya. Oke,
Ya, Tetap makasih, semangat Ustaz. ya. Makasih Nur Cahyo. Insyaallah. Makasih. Ya. Oke, tadi kayaknya ada yang chat di kolom komentar ya. Boleh satu lagi? Oke, satu lagi coba biar 3. Oke. Dengan saudara siapa? Tadi siapa yang angkat tangan satu lagi gitu? Saya Ustaz. Silakan. Pak Email. Ah, Silakan. dengan siapa dan dari mana? Boleh dibuka itunya? Iya Ustaz, ini membuka. Oke. Mana sih? Email Ustaz. Oke, Masya Allah. Fadol, Ustaz, Ustazah. Bismillah. Dari sekarang ya? Iya, sama itu. Dari Cikarang. Oh, Tapi nggak kenal. Masya Allah ya. Tulisannya email sekarang, Masya Allah. Fadol, Ustazah. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah Ustaz. Ahsan, barakallahu fiik. Bagus bacaannya. Hanya beberapa saja yang perlu perlu diperbaiki seperti huruf isti'la dan ra yang tebal ya. Makhrajnya sudah alhamdulillah sedikit ya dapat ya. Tapi lebih disempurnakan lagi ketika dia itu tebalnya di benar-benar tebal sempurna ya. Kan ra-nya tadi ihdinas siratal mustaqim, tim itu tanpa harus kita gerak atau bahasanya apa ya, terlalu nyeklak banget kalau kata orang Jawa tuh, ke dalam banget sehingga dia jatuhnya di tenggorokan, bukan, karena qaf itu di lidah bukan di tenggorokan ya. Jadi tadi sedikit saya dengar ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi biasa aja. Ihdinas siratal mustaqim, qim. Oke. Jangan terlalu nonjol banget. Ain juga sama, tapi ain tadi benar, ya. Cuma lebih dihaluskan saja. Iyyaka na'budu, ya. Jangan diputus, juga jangan dipanjangkan, nggak bisa panjang. Hanya karena ini bainiyah. Ain ini sifatnya bainiyah, ya, tawassut pertengahan. Nggak bisa kita panjangan ya. Nggak seperti sin. Kalau sin bisa ya, mustaqim, Kalau ain nggak bisa, habis. Dan juga jangan dipotong. Seperti potong maksudnya gimana? Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ya. Oke, mulahadhah di sini harus teman-teman pahami. Walaupun mungkin beberapa ya, maksudnya dipotong, maksudnya disambung, maksudnya ini gimana Ustaz? Insya Allah seiring berjalannya waktu paham. Yang penting banyak-banyak praktek ya. Oke, Ustazah, ya saudari email tadi terima kasih ya. Iya Ustaz, syukran Ustaz. Ya. Oke. Mungkin yang praktek cukup sekian dulu ya. Kita lanjutkan materi sedikit ya. Karena sudah larut malam ini kalau di Makassar ya. Takutnya kemalaman. Oke.
Oke, kita masuk pembahasan yang berikutnya. Kemarin terakhir itu membahas nun dan mim ya. Mim dan nun. Mim bertasdid, nun bertasdid, dan mim sukun dan nun sukun. Nun sukun dan tanwin. Alhamdulillah, sudah. Lalu kemudian kita masuk ke ahkamul mad. Ahkamul mad. Ya, ahkamul al-mudud. Ya. Mad. Ya. Oke. Langsung aja biar nggak kelamaan. Mad itu secara bahasa ya, kalau teman-teman ketahui adalah memanjang atau menambah apa maksudnya harakat ya. Menurut istilah yakni memanjangnya suara dengan salah satu huruf mad ya. Jadi maksudnya memanjang ya suaranya itu ditambah. Contohnya misalkan ma kalau dimatkan jadi ma. Ya. To kalau dimatkan jadinya to. Ini contoh-contoh ya. Itu harfun hukum mad. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah. Ahkamul mad ini juga lumayan panjang ya teman-teman ya. Dan lumayan sedikit ribet. Tapi nggak apa-apa. Kita belajari aja yang sekiranya mudah, kita ringkas. Nggak usah bertele-tele, biar gampang dipahami. Oke. Saya mau tanya, mad itu ada berapa? Ya, ahkamul mad, mad itu ada berapa coba? Ada yang bisa jawab? Ada dua. Ada berapa? Dua. Ada dua. Ada jawaban yang lain misalkan? Mau nambahin? Hah? Oke, Tala Salapa bilang katanya ada dua. Mana Badarnya Musiang, Anur atau yang lain, teman-teman yang lain? Saya mau nambahin atau sepakat dua? Hah? Berarti kalau dia semuanya sepakat ya, mad itu ada dua. Oke, terima kasih. Betul, mad itu ada dua. Mad yang pertama ada mad tabi'i atau mad asli. Lalu yang kedua ada mad far'i. Bukan mad farqi ya, tapi mad far'i. Ain pakainya. Mad far'i ya. Mad tabi'i dan mad far'i. Oke, mad tabi'i. Oke, mad tabi'i itu mad yang asli atau yang benar-benar mad tanpa ada bertemu atau sambungan huruf setelahnya. Maksudnya bagaimana? Jadi mad itu kemarin kita sudah bahas sedikit ya di makharijul huruf, yakni di makharij al-jauf. Jadi al-jauf kalau ditanya makharijul huruf al-jauf itu ada huruf apa aja? Tinggal bilang huruf mad gitu aja ya. Huruf mad ini apa? Ya huruf mad itu waw fathah yang setelahnya alif, waw dhammah yang setelahnya waw sukun, kasrah yang setelahnya ya sukun gitu ya. Jadi bukan yang lain ya. Contohnya nuhiha ya. Nuhiha itu asli, nikmat asli. Contoh lain misalkan dzalika ya, ini panjang. Terus
Au dan juga mad tabi'i. Au 2 harakat ya. Lalu kemudian apalagi yang li'ila, li'i, kasrah, yang setelahnya ada ya sukun. Nah, panjangnya berapa? Cukup 2 harakat, nggak boleh lebih dari 2 harakat. Ini mad tabi'i. Ya. Oke. Nah, bukan ketika. Yang kedua ada mad far'i, yakni mad yang bercabang atau mad yang bertemu dengan hamzah atau sukun, ya. Mad yang bertemu dengan hamzah atau sukun. Maka di sini akan ada sebab, ya. Ketika harfu mad yang bertemu dengan hamzah atau sukun, maka di sini ada hukum lain. Ya, ini mad far'i. Panjangnya ada yang 2 harakat, ada yang 5 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat, ya. Nah, apa aja itu insya Allah kita bahas. Yang pertama, yang pertama ada yang namanya mad badal. Mad badal adalah ketika huruf hamzah yang mad tabi'i, yang panjang, maka disitulah namanya mad badal. Kalau di sini keterangannya, mad badal adalah setiap hamzah yang dibaca mad atau dengan kata lain, mad yang menggantikan hamzah. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, jadi sebenarnya mad badal itu hamzah, fathah atau kasroh atau dhammah yang kemudian ada lagi begitu, yang sukun. Ya, coba teman-teman harus pahami. Ketika ada hamzah, lalu setengahnya ada hamzah yang berharakat sukun, ya. Nah, ini namanya mad badal. Contohnya a, i, u. Nah, kenapa kok nggak dibaca a? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa nggak amanu? Karena sudah dibadalkan, sudah digantikan. Maksudnya apa yang digantikan, ya? Yang digantikan adalah apa, hamzahnya ini menjadi dimatkan, dipanjangkan. Akhirnya mad yang kedua, apa, hamzah yang kedua ini dia tidak terbaca a, tapi akhirnya dibaca a, i, u, ya. Dan dari segi tulisan di mushaf pun sudah berbeda, ya. Amanu itu biasanya hamzah lalu ada harokat fathah di atas yang berdiri, fathah berdiri. Amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Amanu, ya. Ini contoh, ya, contoh daripada mad badal. Jadi mad badal itu gampangnya begini, a, i, u yang dibaca panjang, simpel, ya toh. A, I, U yang dibaca panjang. Maksud daripada A, I, U itu apa? Hamzah. Hamzahnya tuh A, I, U-nya tuh hamzah, bukan alif, ya. A, I, U yang dibaca panjang. Bacanya berapa? 2 harakat. Contohnya tadi amanu, imana, utul kitab, ya. Utul kitab, imana, amanu, dan masih banyak lainnya. Kalau teman-teman mau cari silahkan, ya. Jadi itu ya, mad badal itu a-i yang dibaca panjang. A-i-nya apa? Hamzah maksudnya, ya. Udah, insyaallah paham, biar gak muter-muter. Oke. Lalu kemudian ada mad iwad. Mad iwad itu apabila waqaf pada huruf yang berharakat fathatain maka dibaca panjang. Ya, maksudnya gimana mad iwad?
Teman-teman pernah nggak nemuin ayat yang belakangnya itu apa namanya, fathatain, lalu kemudian ada alifnya. Biasanya ini di surat An-Nisa sama surat Al-Kahfi. Ya, contoh di An-Nisa itu innallaha kana aliman hakima. Sebenarnya tulisannya man aliman hakiman. Tapi karena di mata iwat, maka jadinya aliman hakimah. Nah, ini yang dinamakan mad iwat. Ya, apabila ada huruf yang berharokat fathatain, lalu kemudian diwakafkan, maka ya namanya mad iwat. Panjangnya berapa? 5 harakat saja. Nggak boleh innallaha kana aliman hakimah. Misalkan mau baca surat apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Akhir surat Al-Kahfi. Enggak bisa. 2 harakat. Ya, 2 harakat. Apa akhir surat An-Nazi'at? Yauma yarawna apa? كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Bukan itu, yang lain aja. Pokoknya banyak ya. Ada huruf yang berharakat fathatain, lalu kemudian diwakafkan dia, setelahnya ada alif, ya, terus diwakafkan, maka itu mad iwad. Oke. Satu lagi, mad tamkin. Mad tamkin adalah ketika ada ya sukun yang terletak setelah huruf ya tasydid yang berharakat kasrah. Kalau di sini bahasanya begini. Ya. Jadi gini, kalau ada ya sukun, sebelumnya ada ya sukun juga yang berharakat kasrah, maka disitulah hukum mad tamkin. Contoh, nabiyina, yina. Jadi mad tabi'inya ini hurufnya apa namanya, ya. Jadi bedanya mad tabi'i, mad badal sama mad tamkin itu, kalau mad tabi'i semua huruf kecuali ya dan hamzah. Tapi kalau mad badal itu hamzah, kalau mad tamkin itu ya. Jadi ada ya yang berharakat kasrah, lalu kemudian setelahnya ada ya sukun. Contohnya tadi nabiyina, ya, ummiyina, nabiyina. Nah, ini mad tamkin teman-teman, bukan mad tabi'i ya. Asal teman-teman tahu, ummiyina, nabiyina misalkan. Ya, ini mad tamkin bukan mad tabi'i. A I U amanu imana utul kitab, ini juga bukan mad tabi'i tapi mad badal. Mad tabi'i itu apa? Ya, yang selain A I U dan ummiyin, nabiyin, yang selain itu. Au misalkan, a misalkan, ma misalkan, so misalkan, ya. Oke, sampai situ kita akhiri dulu ya. Sepertinya terlalu lama nanti. Udah capek teman-teman ya. Udah jam 9:30 juga ya di Makassar ya. Jadi kesimpulannya yang namanya mad itu melebihkan suara atau memanjangkan suara. Ya, kalau mad tabi'i 2 harakat, kalau mad far'i itu lebih 2 harakat. Ada juga yang 2 harakat. Ya, paling baca 2 harakat. Oke, mad tabi'i, mad asli, hurufnya ya huruf al-jauf. Mad far'i itu ada banyak. Cabangnya itu ada banyak. Salah satunya yang sudah kita bahas, di antaranya ada mad badal, mad iwad, dan mad tamkin. Yang lainnya insya Allah besok ya. Karena mungkin kita selesaikan malam ini juga, masih banyak soalnya. Oke, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung on cam dan juga langsung berikan pertanyaan. Atau bisa juga melalui kolom chat pada Zoom. Silahkan. Yuk, ada yang ingin bertanya?
Ada pertanyaan pertama Ustaz dari kolom chat dari Saudara Rif'a. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kadar mat Ustaz? Sesuai dengan tempo bacaan? Apakah sesuai dengan tempo bacaan? Silakan Ustaz dijawab. Oke, terima kasih. Dengan saudara siapa? Rif'a Ustaz, Rif'a. Nah, tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara mengukur kadar mat sesuai tempo bacaan? Apakah sesuai tempo bacaan? Iya. Kalau ditanya bagaimana ukuran sesuai apakah sesuai tempo bacaan? Iya. Jadi tergantung kita bacanya bagaimana. Kalau kita baca tahqiq, maka empat harakatnya itu ya lebih daripada tadwir. Kan ada tahqiq, yang pertama lambat banget ya. Yang kedua, yang pertama ada tahqiq, yang kedua ada tadwir, yang ketiga ada hadr. Ya. Nah, tartil itu yang mencakup ketiganya ini. Jadi tartil itu ya warattilil Qur'ana tartila ya. Di surat Muzammil Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil Qur'ana tartila. Tartila maksudnya perlahan. Perlahan itu di mana? Yaitu tahqiq juga termasuk perlahan, tadwir perlahan, hadar perlahan. Tapi kategori ketiganya ini harus punya hukum masing-masing. Maksudnya adalah dia tidak boleh lari daripada tajwid, hukum-hukum tajwidnya. Tahqiq matnya harus panjang, hadar juga harus panjang, tadwir juga harus panjang. Nah, kadar mat di sini adalah ukuran saja, dikira-kira saja. Sekiranya kita bacaan temponya itu seperti apa. Kalau kita bacanya temponya tahqiq, berarti jauh lebih lambat apa lebih panjang matnya dibandingkan bacaan tadwir. Begitu. Begitu pula kalau kita baca tadwir, jauh lebih tentu lebih lama durasinya ketika kita baca hadar gitu. Jadi tetap ada mat ya, begitu juga dungung yang kemarin kita bahas. Tapi kita harus menyesuaikan gitu. Harus menyesuaikan tempo daripada bacaan tersebut. Kita pakai bacaan merotib apa? Kalau merotibnya apa? Tahqiq ya pasti lebih panjang begitu. 4 harakatnya itu misalkan atau 5 harakatnya itu pasti lebih panjang daripada tadwir. Contohnya misalkan kalau tahqiq kan bacaan lambat banget, contoh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tahqiq, pelan banget. Kalau tadwir normal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lah, durasi panjangnya bagaimana? Ya, dikira-kira kita bacanya ini pelan seperti apa? Seperti kalau pelan seperti tahqiq ya berarti durasinya jauh tentu lebih lama, begitu aja. Ya, hadar lebih cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan tetap dapat juga matnya. Ya kan? Ya, jadi ukurannya sebagaimana durasinya, ya seukuran kita baca. Temponya apa? Kalau temponya tahqiq berarti pasti lebih lambat. Dan lebih lambat itu pasti lebih panjang. Tadwir ya pasti lebih cepat daripada tahqiq. Hadar lebih cepat lagi daripada tahqiq dan tadwir. Begitu ya. Jadi melihat kondisi daripada bacaan qiraat tibul qiraatnya kita gitu. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Oke, ada lagi yang ingin bertanya atau sudah? Ada lagi pertanyaan kedua Ustaz. Oke. Gimana? Pertanyaan kedua, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara agar saat melantunkan ayat suci Al-Quran tidak menggunakan suara hidung? Bagaimana agar saat melantunkan suara yang ya belajar latihan ya. Terus
dilatih, ya, terus dilatih. Emang salah satu catatan berat juga bagi para qori terutama ya, termasuk saya juga, ketika awal-awal belajar itu nggak hilang dari hidung. Apalagi kalau udah pakai lagu, pakai lagam, pakai nada, kadang terbawa. Tapi ya kita harus belajar dan praktekkan terus. Lama-kelamaan kita akan paham sendiri dan kita akan bisa. Kalau kita nggak mau praktek, nggak mau nyoba, maka akan begitu terus. Jadi coba, au, di gini-gini aja. Ya ja'alu, misalkan, bukan so, tapi so, dicoba aja. So, ya. Jadi harus praktek yang banyak. Gitu sih caranya, ya. Salah satu cara untuk bagaimana kita bisa. Gitu ya. Sudah? Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Lumayan pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Ustaz bisa dijelaskan mengenai mat yang terakhir yang kasroh ketemu sukun. Kasroh bertemu sukun, maksudnya? Bisa dijelaskan kembali katanya Ustaz, mat yang kasroh ketemu dengan ya sukun. Ustaz, katanya kalau mat iwad di akhir ayat bisa dipanjangkan melebihi 2 harakat asalkan semua panjangnya sama. Bagaimana penjelasan? Enggak ada, ya, enggak ada. Semua mat iwad itu 2 harakat saja, gitu. Benar ya? Pertanyaan ini bukan ya? Yang di atasnya Ustaz, yang di atasnya Ustaz. Oh, yang di atasnya, maaf. Tapi Ustaz bisa dijelaskan ulang mat yang terakhir yang ya kasroh ketemu ya sukun. Ya, ini mat tamkin teman-teman ya. Jadi ketika ada ya sukun yang sebelumnya ada huruf ya yang berharakat kasroh, maka di sini hukumnya mat tamkin. Ya, gampang. Contohnya tadi apa? Nabiyyin, ummiyin misalkan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Nabiyyina di sini mat tamkin. Ummiyina juga tamkin. Ini tamkin ya, 2 harakat. Nggak boleh panjang. Kecuali kalau di Warash. Kalau di Hafs kita belajar Hafs ya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina. Enggak boleh. Biyina bi ghairil haqq. Cukup 2 harakat saja. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Cuma tamkin. Ketika ada ya sukun, sebelumnya ada ya berharakat kasroh, atau gambarnya ya kasroh yang setelahnya ada ya sukun. Itu aja. Mau bahasa teman-teman, bahasa kalian gimana? Yang penting paham. Kalau ada begini, oh berarti bacanya ini, namanya hukum ini, itu aja. Ya. Masya Allah. Siap Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Katanya kalau matiwat di akhir ayat bisa dipanjangkan melebihi 2 harokat asalkan semua panjangnya sama. Bagaimana penjelasannya? Enggak ada ya. Jadi kalau mat iwad di akhir ayat bisa dipanjangkan melebihi 2 harakat. Di sini kalau kita lihat di sini ya, panjangnya hanya 2 harakat saja, 1 alif atau 2 harakat saja ya, nggak lebih dari itu ya. Dan mungkin coba boleh kita setel murotalnya imam-imam siapa deh, Imam Musyari misalkan, Imam Sa'ad Al-Ghamidi misalkan, Nasr Al-Qutami ya, atau Bandar Balilah, Mahir Mu'aqli, Hani Rifai, Ahmad Nufais, ya, Badr Nufais, dan lain-lain. Gak ada tuh yang baca ketika di akhirnya itu kepanjangan misalkan. Madina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Tak ada. Kebanyakan, bukan kebanyakan, memang hukumnya begitu. Makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. 2 harakat saja cukup, ya. Gitu ya. Jadi jangan lebih dari 2 harakat gitu. Ini mad iwad. Itu yang bacanya, oh maaf. Kalau yang bacanya dari awal sampai boleh, apa tadi pertanyaannya gimana sih bahasanya tadi? Ya, asalkan semua panjangnya sama, ya. Melebihi 2 rakaat, asalkan semua panjangnya sama. Enggak, ini mah majais. Majais itu yang boleh 2 harakat atau lebih. Majais itu pakai inna a'tayna atau inna a'tayna, boleh. Lima jais yang boleh. Kalau mad 2 harakat saja, nggak boleh lebih, ya. Oke, cukup. Ada lagi yang bertanya? 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Oh ya, Masya Allah. Ini kayaknya semakin pertemuan ke sini semakin banyak yang ini ya. Ustaz. Yang bertanya ini, Masya Allah, luar biasa. Masih ada 3, Ustaz. Masya Allah. Oh, ini. Nah, kita udah. Oke, lanjut saja. Pertanyaannya, Bismillah, Ustaz, dari saudari Evani. Saya mau bertanya bagaimana cara melafazkan panjang mat pada bacaan Al-Fatihah ayat terakhir yang bagian dolin. Bagaimana caranya? Panjang mat. Prakteknya maksudnya ya. Ya sama aja. Nih, lin waladhdallin. Lin itu bacaan apa? Nanti kita bahas, insya Allah minggu depan kita bahas. Ya, ini bacaan ini hukumnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat panjangnya ya, boleh 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Tergantung dari kita awalnya. Kalau awalnya kita sudah 4 harakat, maka 4 harakat terus. Kalau kita sudah 2 harakat, 2 harakat terus. Kalau 6 harakat, maka 6 harakat terus. Contohnya, misalkan kita Al-Fatihah pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 2 harakat nih, pendek. Berarti waladhdallinnya juga pendek. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi dotnya tetap panjang karena ini lazim. Panjangnya berapa? 6 harakat, kudu nggak boleh kurang. Ya, karena ini mad lazim, gitu ya. Jadi tetap kalau kita bacanya tadi dari awal 2 harakat terus, 4 harakat terus, 6 harakat terus, gitu ya. Insyaallah. Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pembagian mat tabi'in apa saja, Ustaz? Mat tabi'in apa saja, Ustaz? Mat tabi'i itu sangat dasar sekali dan sangat gampang sekali. Sedikit sudah kita bahas bahwa mat tabi'i itu apabila alif yang sebelumnya ada fathah. Alif sebelumnya ada fathah. Alif sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah. Dan setelahnya tidak ada huruf seperti hamzah dan sukun ya dan tasydid. Nanti ada hukum lain tuh kalau misalkan ada hamzah ya. Terus kemudian ya sukun yang sebelumnya ada kasroh, tapi selain huruf ya loh ya dan huruf hamzah gitu. Terus kemudian waw sukun yang sebelumnya ada dhammah ya, selain hamzah. Fathah juga tadi yang selain hamzah. Kalau hamzah maka jadinya mad badal ya. Utul kitab ya ayyuhalladzina utul kitab. Ini bukan mad tabi'i tapi mad badal. Kenapa? Karena hamzahnya yang panjang. Imanan ma'a imanihim. Mad badal ya. Jadi definisinya kalau ditanya pembagiannya itu apa aja ya gitu. Mad tabi'i hurufnya 3 ya.
Waw sebelumnya, sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah. Udah gitu aja, simple, gampang. Itu mah tabi'i, ya. Insyaallah. Pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Pertanyaan terakhir. Masih bisa Ustadz? Ya pertanyaannya mau bertanya di luar materi. Pertanyaannya di luar materi Ustaz. Berdasarkan pengalaman Ustaz secara pribadi, pembelajaran seperti apa yang sudah Ustaz lewati hingga bisa dapat sanad Ustaz dan bisa tolaki bersama Syekh. Semoga jadi motivasi bagi kami yang sedang belajar agar lebih semangat lagi menuntut ilmu. Insyaallah mau tanya di luar materi berdasarkan pengalaman pribadi pembelajaran seperti apa yang sudah lewati hingga bisa dapat sanad dan bisa talaki bersama Syekh. Semoga jadi motivasi, amin insyaallah. Ya kalau alhamdulillah dengan izin Allah ya, saya itu belajar Quran itu memang dari kecil. Nah, awalnya saya itu jujur ceritanya bukan kecil itu umur berapa ya, TK lah atau kelas 1 kelas 2 saya pengen jadi dokter. Nah, sampai ditulis tuh sama bapak saya, foto saya kecil itu ditulis calon dokter gitu. Nah, tapi Allah nggak arahin ke sana gitu. Allah arahin saya ke dunia Quran dan alhamdulillah ketemu guru, salah satu guru yang ada di kampung saya. Ya, beliau pengajar Quran yang masya Allah banget, tapi beliau sudah meninggal di usia muda. Ya, kita doakan semoga beliau guru saya khususnya ya diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Beliau masih muda dan belum menikah juga, baru tahun kemarin kemarinnya beliau menikah. Nah, saya bertemu dengan beliau, lalu kemudian saya belajar. Awalnya coba-coba itu maksudnya. Jadi gini, Hikman, nanti saya manggilnya AA ya. Nanti AA ikutkan kamu lomba ya, gitu. Lomba apa? Lomba ngaji bilangnya. Lomba ngaji gitu. MTQ saya diikutkan MTQ. Lomba ngaji, majunya ngaji gimana? Udah ikut aja. Ini coba-coba awalnya. Nah, dari situ saya tingkat kecamatan juara 1. Kaget. Tuh Ibu. Naik kabupaten juara 1. Akhirnya sampai provinsi saya nggak juara karena saya belum bisa baca Quran. Waktu itu saya kelas 3 atau kelas 4, saya belum bisa baca Quran. Tapi kalau saya ngafal saya bisa, dan saya posisinya sudah hafal juz amma. Jadi saya hafal juz amma itu pakai pendengaran, nggak pakai bacaan. Saya nggak usul baca, susah, terbata-bata banget. Dan teman-teman saya justru malah masya Allah bacaannya lancar-lancar. Tapi saya alhamdulillah dengan izin Allah dikasih kelebihan sama Allah dari kecil, memang dari kefasahannya sudah dapat, sama suaranya juga dapat. Jadi ketika dulu waktu 2007 atau 2008 ya, saya masih SD itu, ketika saya naik podium, nggak ada lagu yang seperti saya. Lagu seperti saya belum ada. Saya doang yang bagus. Maaf, bukannya sombong ya. Tapi saya kalah. Kenapa? Karena nggak bisa baca. Bacaannya saya kacau. Dan teman-teman bacanya lancar. Cuman ya mereka minusnya nggak punya nada gitu. Zaman dulu itu nada itu masih langka. Jadi saya itu diajarin sama guru saya udah bernada gitu. Saya bisa baca, tapi jangan mendadak. Nah, kalau provinsi mendadak, jadi misalkan dipanggil nomor sekian, mengambil ngambil makro. Ya nggak ada 5 menit, buka langsung baca. Saya bisa. Tapi kalau di kabupaten masih mending 3 hari, jadi saya masih bisa dilatih. Nah, awalnya begitu nih, coba-coba. Oke, akhirnya buat pengalaman. Tahun depannya diikutkan lagi, juara lagi. Setiap tahun juara, tapi mentok di provinsi. Nggak pernah lolos ke provinsi, nggak pernah lolos. Ya, sehingga cerita, saya akhirnya dimasukkan pesantren waktu SMP. Pesantrennya itu ya ini masih biasa lah. SMP saya masih belum serius ngapal Quran, asal-asal ngapal aja, menjalani sesuai rutinitas pondok aja, ya. Terus di kelas 3 saya merasa kurang, ya Allah, saya pondok 3 tahun begini-gini aja, apalagi baru 3 juz atau 4 juz saya, 5 juz, nggak nyambung, berkembang begitu. Akhirnya saya bilang sama mama, ya, Ma, saya ingin menurut di sini. Akhirnya saya pindah nih di Darul Quran di Mansur, alhamdulillah di Yusuf ya. Ketika sudah di Darul Quran, itulah saya kayak dapat sebuah hadiah gitu dari Allah.
Jadi jalannya dari dulu sudah di situ aja, di Quran aja. Mau saya pengen jadi pemain bola waktu SD kelas berapa 6, SMP pengen jadi pemain bola sampai sepatu, baju, jersey ya timnas saya beli semua tuh. Saya dikasih juga, tapi memang jalannya nggak di ke situ gitu. Allah itu selalu membelokkan, kamu bukan di sini, kamu di sini gitu. Ya, akhirnya di situ lagi Quran lagi gitu. Teman-teman yang lainnya pada sibuk daftar SMP ya, mau NIM-NIM-nya gede-gedean gitu. Masuk SMP favorit ini harus minimal segini. Saya nggak mikirin itu. Udah, saya terserah mau masukin pesantren mana gitu. Ya akhirnya masukin pesantren dan alhamdulillah ya SMP kurang memuaskan, pindah lagi saya SMA. Di SMA inilah alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Dari situlah ya saya belajar Al-Quran lebih mendalami lagi, terutama di bidang tahfidnya, di bidang tahsinnya, dan saya dipertemukan oleh salah satu guru dari Al-Quran, ya beliau dari Syria, Syekh Ahmad Al-Kannas. Ya waktu saya itu syekhnya hanya dua, Syekh Abdullah dari Yaman dan Syekh Ahmad Al-Kannas dari Syria. Ya di situ saya halaqah. Dan kemudian di tahun berikutnya saya dipindah ke markaz tahfidz Darul Quran ya. Di situ ada Syekh Abdul Rahman. Disitulah saya mulai mempelajari yang benar-benar mempelajari gitu. Tidak hanya hafalannya saja, tapi juga memperdalami ya, sekiranya buat saya sendiri itu penting banget ya. Saya minta dalemin banget, Syekh. Tolong ajarin dari situlah. Alhamdulillah dengan izin Allah saya mulai paham. Saya mulai ngerti gitu. Saya mulai ngerti bagaimana cara bacanya yang sesuai dengan syekh, dan proses perjuangannya itu saya rasa saya pribadi cukup berat ya. Tapi karena orang tua gitu, mama saya juga selalu support gitu kan. Kamu pasti kuat ya. Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Dari sekian banyak orang, angkatan saya itu sekitar 100-an ya kalau nggak salah. Lalu kemudian yang masuk ke jenjang sanad itu sekitar puluhan. Sisanya cuma 3 atau 2, saya dan teman saya. Dan salah satunya dari Makassar juga, itu dari Maros ya beliau. Itu sama saya perjuangan gitu. Jadi memang ini ujian Quran itu luar biasa teman-teman. Karena kita sudah mau istiqomah, kadang kita mau benar-benar kadang ada aja ujiannya. Seperti misalkan ada tawaran ini, ada tawaran itu, atau misalkan punya pekerjaan ini itu yang seharusnya kita masih fokus ke sini tapi kita malah ke sana. Nah, itu ujian-ujian itu alhamdulillah dengan izin Allah sedikit demi sedikit saya melewati itu. Nah, tentu dengan dukungan orang tua dan juga doa dari orang tua juga yang masya Allah ya, dari guru-guru juga, ridhonya sama guru juga gitu. Dan udah dari situ mulai setoran waktu itu tahun 2016 sampai sekarang 2020 kemarin. Ya kurang lebih 4 tahun lah ya ngambil untuk benar-benar seriusnya itu. Karena waktu saya ngapal sudah selesai, saya merasa kayak sudah cukup nih, kayaknya benar ini. Tapi ketika lagi sama Syekh, pertama masih banyak salahnya. Oh, dari situ saya mau mulai belajar lagi. Dan waktu yang sebegitu lama atau begitu singkat lah ya buat saya. Alhamdulillah saya sedikitlah paham ilmu yang diberikan dari Syekh, dari guru-guru saya, terutama di Darul Quran. Jadi gitu teman-teman, sedikit ya. Mohon maaf nih kalau kepanjangan. Jadi teman-teman harus punya semangat juga, jangan merasa saya nggak bisa, saya susah ini. Jangan, semua orang pasti ngomong gitu kok. Saya juga sendiri pasti, saya sendiri dulu ngomong begitu, susah, kayaknya nggak mungkin deh, gimana. Udah jalanin aja gitu, jalanin aja apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu, dan pelajari terus agar ada tambahan ilmu, jangan mentok sampai situ aja. Jadi insya Allah akan ada titik terang di mana kita akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kita usahakan gitu ya. Oke, terima kasih ya. Insya Allah sangat memotivasi Ustaz. Insya Allah. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa nanti langsung di
di grup WhatsApp, bisa langsung dikirimkan nanti pertanyaannya. Dan untuk malam ini kita cukupkan di pertemuan ke-13. Insyaallah pekan depan kita kembali bertemu di season yang ke-14 insyaallah.